Salam sejahtera bagi kita semua. Berhubungan dengan proyek psikologi dan pemikiran Kristen kali ini, kelompok kami akan mengangkat topik mengenai person-centered therapy. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Andre William. Kemudian selanjutnya ada Claudia Maulina. Berikutnya ada Konstantin Vincent. Dan terakhir adalah Winly Mandolang. Oke teman-teman, yang pertama-tama itu kita akan membahas mengenai landasan psikologis dari topik yang kita angkat tadi, yaitu person-centered therapy. Setelah berdiskusi secara berkelompok, kami sampai kepada kesimpulan mengenai landasan secara psikologis dari person-centered therapy ini. Nah, kesimpulannya itu adalah sebagai berikut, yaitu secara keseluruhan, terapi yang berlandaskan pada teori ini akan berfokus pada pengembangan diri individu yang menjalani terapinya. Akan tetapi, konselor juga dapat ikut berkembang dalam setiap proses terapinya. Nah, karena teori ini berfokus pada pengembangan diri, maka segala keputusan perkembangan akan dipegang penuh oleh sang klien. Dan tugas dari konselor tersebut hanyalah membantu klien menemukan masalah dalam pengembangan dirinya dan memastikan klien berkembang ke arah yang positif. Nah, berikutnya teori ini meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya adalah baik dan akan kembali kepada wujud aslinya yang bentuk baik tersebut. Nah, manusia dalam pertumbuhannya pasti mungkin aja mendapatkan masalah. Namun, masalah tersebut harus segera diselesaikan karena dapat menghambat kita dalam menemukan potensi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, setiap pertumbuhannya di sini harus mengarah kepada aktualisasi diri. Karena dengan demikian, kita barulah dapat menjadi sosok yang sesungguhnya dari diri kita sendiri. Oke, di sini saya dan Winley akan menjelaskan tentang landasan teologisnya. Jadi pada person-centered therapy ini terdapat landasan teologis yang signifikan. Pada teori ini lebih menekankan atau berfokus pada manusia itu sendiri dan juga pada dasarnya manusia itu baik. Nah, tetapi kalau dilihat dalam perspektif Alkitab itu sangat berbanding terbalik yang dimana manusia itu ada sisi gelapnya. Dalam kata lain juga lebih menekankan di mana kejatuhan dosa dalam manusia. Oleh karena itu, manusia dapat jatuh dalam dosa dengan cara manusia mampu melakukan kejahatan. Hal ini dapat dilihat dengan cara kita memandang kepada kasih. Yang dimana kasih itu disebut dengan kasih agape. Kasih agape di dalam Alkitab juga adalah kasih yang lebih dalam dan lebih murni. Kita juga bisa lihat landasan teologisnya itu terdapat dalam 1 Korintus 13. Di situ tuh dibahas tentang mengenai kasih. Nah, dengan memiliki kasih pada setiap individu akan membuat manusia itu tidak jatuh dalam dosa dan tidak melakukan hal-hal kejahatan. Sehingga kasih yang ada dalam diri manusia atau setiap individu akan terus ada dan selalu bertumbuh. Sekarang saya akan membahas pemikiran integrasi. Pemikiran integrasi yang kami akan pilih adalah confirming dan confronting. Yang pertama saya ingin bahas adalah confirming, yaitu apakah dari teori ini dan pandangan teologi memiliki kesamaan. Pada Alkitab dan person-centered therapy dikatakan bahwa semua manusia memiliki free will. Dalam kehidupannya, manusia bebas untuk melakukan segala hal-hal. Dalam kepercayaan Kristen, Allah sudah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi. Dan Allah sudah memberikan kekuasaan atas alam semesta kepada manusia. Tetapi kebebasan tersebut masih dalam aturan dan tanggung jawab kepada Allah. Dan dalam asumsi dasar person-centered therapy dikatakan bahwa ketika manusia berfungsi secara positif, itu diartikan bahwa manusia bebas untuk memenuhi natur dasarnya sebagai makhluk yang positif dan bersifat sosial. Sekarang saya akan membahas confronting, yaitu apakah dari teori ini dan pandangan teologis ada yang saling bertentangan. Dalam person-centered therapy dikatakan bahwa seseorang didorong untuk melakukan perbuatan baik dalam dirinya sendiri. Tetapi dalam kepercayaan kami, seseorang membutuhkan Tuhan untuk mengetahui kebaikan.
Person-centered therapy hanya memfokuskan perkembangan pada individu itu sendiri untuk mencapai self-actualization. Di kehidupan, kita harus mementingkan Tuhan terdahulu, dan kita juga harus dekat dengan Tuhan jika kita ingin mencapai self-actualization. Manusia membutuhkan Tuhan untuk diberi jalan, dan kita juga harus meminta pengampunan dari Tuhan yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan diri kita.